Halo Pak, Assalamualaikum. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Mita Lestari, perwakilan dari kelompok 5 dan 10. Izin untuk mewawancarai dengan Bapak, apakah Bapak berkenan? Kenan. Baik, sebelumnya Bapak atas nama siapa? Nama Joni. Joni. Iya. Oke, Bapak Joni. Oke, sebelumnya boleh perkenalan menghadap kamera dulu Pak? Iya, nama saya Joni sebagai penjual bakso tusuk. Oke, dengan Bapak Joni sebagai penjual bakso tusuk ya. Oke, nah kira-kira sejak udah berapa lama nih Bapak menjual bakso nih? 2 tahun. Udah 2 tahun ya. Kira-kira apa sih inovasi yang ada di dalam sistem penjualan ini Pak? Yang menarik di penjualan bakso tusuk ini? Harganya terjangkau untuk semua mahasiswa. Juga rasanya lumayan lah buat berkenan pada orang-orang itu. Oke. Harganya terjangkau dan rasanya lumayan enak ya Pak. Enak. Oke, kira-kira resikonya apa aja nih Pak? Kalau namanya jualan kadang ya kalau masih ya paling balik modal kadang itu. Paling itu aja. Oke, kira-kira yang paling menarik dari yang lain, dari bakso tusuk yang lain ini apa Pak? Yang menarik apanya maksudnya? Yang inovasinya dari bakso tusuk yang lain, kayak yang di sini pakai bumbu kacang atau gimana gitu? Kalau ini aku lain lagi pakainya saus. Jadi lebih terasa itu kalau ayamnya nggak ketutup sama kacang. Kalau bumbu kacang kan ketutup rasa ayamnya itu. Oke, jadi lebih terasa ayamnya ya. Iya. Oke, biasanya segini nih dijual berapa Pak? 500-an per butir. Per butir ya. Oke, jadi segini 500-an per butir guys. Nah selanjutnya, indikator apa sih yang paling penting bagi bisnis penjualan Bapak, seperti kayak pelanggan atau keuntungan ataupun bahan pokoknya gitu? Indikator yang paling penting Pak. Oh, yang paling penting. Yang paling penting itu apa sih? Indikatornya. Rasa ya? Iya, kayak bahan pokoknya gitu. Oh, paling penting tuh berani ayamnya itu. Baru terasa enak. Berani modalnya gitu. Jaga rasa itu. Iya. Baru itu enak. Terus apa sih? Pokoknya itulah yang dijaga rasanya itu. Oke, demi kepuasan pelanggan tadi ya Pak. Iya. Jadi untuk kepuasan pelanggan, Bapaknya tetap mempertahankan rasa dengan menambah daging gitu ya, bahan-bahan yang premium ya. Oke. Bahannya naik juga yang penting sedikit, yang penting tetap lancar. Oke, kira-kira apakah terdapat peningkatan yang produktif dengan konsumen Pak? Oh, insya Allah ya kalau rasanya itu sekarang lebih meningkat lagi. Biasa habisnya itu sekarang kan banyak pelanggan. Dulu bawahnya segini jadi naik lagi bawahnya. Oke, kira-kira untuk pendapatannya nih Pak, pendapatan dari perharinya ini berapa Pak? Ada yang nyampe 500, 700. Kalau lebih baik 700 lebih. Jadi sekarang bisa QRIS juga ya? Bisa. Oke, jadi mengikuti era modern zaman sekarang. Oke, selanjutnya menurut Bapak, jika penerapan QRIS terlaksana, apakah biaya operasional menjadi lebih efisien? Iya, lebih baik lagi. Terkait QRIS itu gunanya itu kalau nggak ada uang kecil, jadi kalau nggak pakai QRIS orangnya kadang nggak jadi beli. Kalau ini kan jadi beli lagi. Oke, jadi berdampak banget ya untuk QRIS ya. Nah, selanjutnya apakah ada dampak positif maupun negatif dari penerapan tersebut? Penerapan QRIS, kayak dampak negatifnya apa nih Pak? Dampak negatifnya cuman itu aja. Kadang orang kalau yang penting harus teliti lah. Kadang ada yang pernah sekali yang bayar itu kan padahal belum masuk gitu. Itu negatifnya QRIS.
harus dicek dulu baru. Kadang paling ya orangnya itu sih apa sih sinyalnya doang yang bikin itu orang lama ya. Jadi udah pergi jauh jadi nggak hilang lagi uangnya gitu. Harus dicek dulu di tempatnya. Ya. Oh ya, ini yang terakhir Pak. Kira-kira apa sih yang perlu diperbaiki untuk mengembangkan bisnis ini? Yang itu aja, yang penting rasa doang loh, yang harus dijaga. Terus yang rasa yang terus harus banyak itu sama pelanggan itu harus yang ramah itu. Yang loyal juga. Yang loyal ya. Terima kasih Bapak sebelumnya sudah menjawab wawancara dari kami kelompok 2 dan 10. Semoga dilancarkan rezekinya dan baksonya makin dikenal orang dan rasanya makin enak gitu. Oke, sebelumnya saya Mita Lestari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak.